siapa di sini dari kalian yang pernah mengalami suatu gejala, misalkan contoh sakit kepala, sudah coba buat minum obat, mungkin paracetamol atau ibuprofen, namun dari pengobatan yang kalian terapkan malah justru keluhan tidak membaik, dan kalian mencari tahu dari Google atau bahkan curhat sama tetangga, bilang kalau keluhan sakit kepala kalian nggak kunjung membaik. Tetangga malah bercerita kalau si A meninggal karena sakit kepala, dan kalian malah tambah kepikiran dan makin mencari tahu kondisi kalian di Google, bukan datang ke fasilitas kesehatan dan mengunjungi dokter. Dan kalian meyakini dengan apa yang kalian dapat dari tetangga bahwa keluhan kalian itu sama persis dengan yang kalian cari. Sedikit cerita, saya kedatangan seorang pasien dengan keluhan batuk kurang lebih 2 hari, dan dia datang dengan keluhan tidak sembuh dari batuknya. Kemudian dia menyatakan kalau dia sudah minum obat yang direkomendasikan dari tetangganya. Setelah saya tanya, ternyata obat tersebut merupakan obat antibiotik untuk pengobatan tuberkulosis yang seharusnya diminum kurang lebih 6 bulan. Setelah itu saya menyuruhnya untuk berhenti mengkonsumsi obat yang telah diminumnya. Di lain cerita, pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati dan kesulitan tidur. Saat saya tanya, dia menjawab dia kepikiran kalau sakit yang dideritanya merupakan sakit jantung dan dia akan mati. Nah, dari ilustrasi yang tadi saya jelaskan, bisa kebayang kan? Biasanya pasien datang ke saya keluhan yang mereka rasakan, kemudian mereka juga langsung menyimpulkan kondisi mereka saat itu juga. Padahal saya belum melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, namun mereka menyebutkan salah satu diagnosis yang mereka yakini bahwa kondisi tersebut sedang mereka alami. Kondisi tersebut biasanya dikenal sebagai self-diagnosis. Apa maksudnya self-diagnosis? Self-diagnosis merujuk kepada kondisi di mana seseorang berasumsi bahwa dia mengalami suatu penyakit atau kelainan yang didasari oleh pengetahuannya sendiri. Sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan self-diagnose? Tentu saja jawabannya tidak. Mengapa? Karena informasi yang kalian terima dari internet atau media sosial, belum lagi dari tetangga, belum bisa kalian sortir atau pilih yang baik, yang mana yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan ilmiah, dan yang mana yang enggak. Maksud saya belum bisa disortir di sini mengacu pada kondisi di mana biasanya kalian melakukan pencarian di Google melalui 1 atau 2 gejala saja. Padahal kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya dokter, untuk melakukan diagnosis atau menyimpulkan suatu penyakit, kita mesti melakukan telaah yang mendalam melalui proses seperti wawancara atau anamnesis, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, bila diperlukan kita melakukan pemeriksaan penunjang. Dan informasi yang hanya segelintir saja yang kalian cari belum bisa mewakili kondisi penyakit yang sedang kalian alami. Belum lagi kadang-kadang kita nyari informasi yang kita dapat malah istilah-istilah medis yang awam untuk dipahami, dan justru akan menyesatkan kalian sendiri. Terus dampaknya apa? Dampaknya yang pasti pertama akan terjadinya salah diagnosis. Maksudnya nggak tepat nih kesimpulan penyakitnya, justru nanti malah nggak tepat nih pengobatannya, nggak sesuai. Seperti contoh yang sebelumnya tuh tadi, dia batuk biasa dikasih sama tetangganya obat TBC. Terus yang kedua, bisa jadi karena tidak tertangani dengan baik, justru malah kondisi penyakitnya menjadi memberat dan muncul komplikasi baru karena tidak tepat pengobatan. Dan yang terakhir, paling sering terjadi seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, malah bikin kalian overthinking, kepikiran, terus nggak bisa tidur.
Terus solusinya gimana, Dok? Apabila kalian mengalami tanda atau gejala dari suatu penyakit dan biasanya mengganggu aktivitas kalian, segera kunjungi tenaga kesehatan atau dokter terdekat supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat dan pengobatan yang tepat. Gak masalah sih kalian mencari tahu kondisi kalian saat ini di platform kesehatan yang tersedia di internet, sehingga kalian bisa diskusi dengan dokter atau tenaga kesehatan dan bisa mendapatkan ilmu baru dan kalian tahu kondisi penyakit kalian saat itu. Gitu ya, iya kayak gitu. Pernah punya pengalaman dengan self diagnose? Coba komen di bawah.